Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joy Fernando dengan NIM D1A018314, mata kuliah Hukum Acara PTUN kelas A1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat kondemnatoir memerlukan upaya pelaksanaannya dalam hal yang pertama, kewajiban tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara. Yang kedua, kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan baru. Yang keempat, kewajiban tergugat untuk membayar ganti rugi. Dan yang kelima, kewajiban tergugat untuk melaksanakan rehabilitasi. Pertanyaannya, jelaskan mengapa kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan TUN baru dan kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi persoalan hukum karena sulit dilaksanakan, justru terlihat adanya kekosongan dan ketidakjelasan untuk kekaburan hukum. Dan yang kedua, siapakah yang harus memerintahkan eksekusi? Siapa yang memimpin eksekusi? Bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi? Aturannya sangat jelas dalam hukum acara perdata. Namun untuk hukum acara peradilan tata usaha negara justru tidak ada dalil atau ketentuan normatifnya sebagai landasan kepastian hukum. Dipandang dari isinya, putusan dapat dikualifikasikan kepada putusan deklaratoir, putusan konstitutif, dan yang ketiga adalah putusan kondemnatoir. Putusan deklaratoir berisi pernyataan terhadap keadaan hukum yang sudah ada dan tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan yang bersifat konstitutif adalah putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru dan atau meniadakan keadaan hukum lama. Begitu putusan berkekuatan hukum tetap, maka sudah terjadi kekuatan hukum baru. Yang ketiga, putusan kondemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman atau kewajiban melaksanakan suatu. Nah, apabila dihubungkan dengan putusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka putusan yang bersifat kondemnatoir itu mencakup seperti tadi di pertanyaan, yaitu yang pertama, kewajiban mencabut keputusan administrasi yang telah dinyatakan batal, kewajiban mencabut keputusan administrasi dan menerbitkan keputusan pengganti, kewajiban menerbitkan keputusan dalam hal objek sengketa keputusan fikir negatif, kewajiban membayar ganti rugi, kewajiban melaksanakan rehabilitasi dan membayar kompensasi dalam sengketa kepegawaian. Mengapa kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara baru dan kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi persoalan hukum? Dikarenakan persoalan ini terjadi dikarenakan hakim dalam Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sidang perkara tata usaha negara, hakim di sini bertindak aktif dan yang dititik beratkan atau bisa dibilang yang menjadi tergugat dalam sengketa tata usaha negara yaitu lembaga negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu dengan adanya kewajiban tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara baru dan kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi persoalan hukum karena sulit dilaksanakan. Karena sulit dilaksanakan justru terlihat adanya kosongan dan ketidakjelasan atau bahkan kekaburan hukum. Lalu, siapakah yang harus memerintahkan eksekusi? Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap saja dan atas putusan yang bersifat kondemnatoir, yaitu memberikan beban atau kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu kepada badan atau pejabat yang berwenang. Dalam pasal 97 ayat 9 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pelaksanaan eksekusi ini mempunyai konsekuensi hukum yang diatur dalam pasal 116 ayat 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni telah adanya dua lembaga eksekusi, yakni uang paksa atau duang som, dan yang kedua yaitu sanksi administratif.
serta pelaksanaan eksekusi dan upaya paksa tersebut akan diumumkan di media massa yang mempunyai tujuan untuk pejabat TUN segera melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan eksekusi. Selain itu juga dilaporkan kepada Presiden apabila pejabat TUN tidak menjalankan kewajibannya sebagai senjata terakhir agar badan atau pejabat TUN taat akan hukum dan kewajibannya. Sekian dari saya. Terima kasih.